Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Ketika kita bicara tentang sejarah, ada banyak aspek yang kita bisa gali. Tapi paling awal yang perlu kita gali untuk menyemangati kita belajar adalah sebenarnya belajar sejarah ini kita mau apa? Kalau kita lihat dalam sejarah yang pernah terjadi pada umat manusia, kita bisa banyak gali aspek dari sejarah yang pernah terjadi di masa lalu. Bicara orang, bicara masyarakat, bicara peradaban, bicara bangunan, atau bicara apa. Kalau bicara orang, kita lihat di masa lalu ada orang-orang yang pernah hidup, dan salah satu dari sekian banyak pelajaran yang kita dapatkan bahwa kita tidak menjadi orang yang paling baik kalau kita merasa baik, atau kalau kita ditimpa musibah atau hal yang tidak menyenangkan, kita bukan satu-satunya orang yang paling buruk atau paling besar dan berat ujian serta cobaannya. Karena dalam sejarah kita sudah membaca, kalau kita bicara kebaikan, di masa lalu juga ada orang-orang baik. Sama seperti kalau kita bicara syariat, ada sekian banyak syariat yang ternyata juga ada pada umat-umat terdahulu, sehingga kita jadi bisa belajar bahwa ada syariat yang punya kesamaan, ada ajaran yang punya kesamaan. Semua nabi dan rasul mengajarkan tauhid, tidak ada satupun nabi yang mengajarkan kesyirikan. Ada sekian banyak ayat yang kita temukan dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang menunjukkan kepada kita bahwa syariat-syariat tertentu, ajaran-ajaran yang ada dalam ajaran Islam ini juga ternyata ada pada umat terdahulu. Kita tidak mungkin akan mengatakan bahwa yang namanya hukum qisas itu hanya ada pada Islam, karena jelas nas Qur'annya menyebutkan juga ada pada umat terdahulu. Puasa juga demikian, karena puasa sudah Allah tegaskan juga ternyata ada pada umat terdahulu. Demikian pula beberapa bagian yang lain. Meskipun tidak selalu semuanya sama dengan umat terdahulu. Tetapi kita belajar sejarah, kita jadi tahu bahwa kalau kita mau bicara tentang kebaikan, atau mungkin kita merasa menjadi orang yang paling baik, maka dengan belajar sejarah kita melihat bahwa ternyata di masa lalu ada orang-orang yang bukan juga sama baiknya dengan kita, bahkan banyak yang lebih baik dari kita, sehingga kita merasa bahwa kita punya contoh untuk jadi uswatun hasanah. Kalau uswatun hasanah itu pada urutan tertinggi itu berada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian kita dapati generasi yang menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah generasi terbaik yang patut menjadi teladan, jadi contoh. Maka wajar kalau muncul ungkapan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ikutilah oleh kalian sunnahku dan sunnahnya khulafair rasyidin. Karena sunnahnya khulafair rasyidin kita temukan dalam banyak aspek kehidupannya menjadi panutan, menjadi contoh bagi kita semua. Bahkan ada begitu banyak hal yang bisa kita dapatkan dalam sunnah khulafair rasyidin. Orang yang menyadari atau memiliki kesadaran sejarah, dia akan menyikapi dengan proporsional kebaikan maupun keburukan yang ada. Ada musibah di masa lalu, ternyata apa yang kita rasakan sebagai musibah di masa kini tidak seberat yang ada pada umat terdahulu. Ada kenikmatan yang kita rasakan dan membuat kadang-kadang kita lupa diri. Mudah-mudahan tidak terjadi pada orang-orang yang belajar sejarah, karena ternyata ada orang-orang yang punya prestasi, punya kemampuan jauh lebih baik daripada kita. Maka peluang untuk angkuh dan sombong menjadi hilang. Ini sebagian kecil dari bagaimana kita belajar sejarah, ya, bagaimana kita memanfaatkan dan mendapatkan faidah dari belajar sejarah. Maka jangan pernah berhenti untuk belajar sejarah, agar kita punya banyak bahan untuk menatap masa depan. Demikian, wallahu a'lam. Wassallallahu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.